Artinya begini, saudara jangan mau dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kau mau nyebut Allah boleh, menyebut Tuhan boleh, tetapi Allah dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan kau adalah Yesus Kristus. Haleluya. Apakah benar Allah tidak bisa menyelamatkan? Jika ucapan Pendeta Risuli Lubis terkait Allah tidak bisa menyelamatkan engkau itu dianggap benar, lalu bagaimana dalam Alkitab tentang konsep bahwa Allah adalah penyelamat yang dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama? Sahabat bisa cek di Mazmur 18, pasal 2, yang berbunyi, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Nah, pertanyaannya, apakah bentuk penyelamatan dari Allah tersebut tidak berpengaruh dengan keselamatan makhluknya? Silahkan dipikir. Artinya kalau kau bilang Allah yang mana? Tuhan yang mana? Tapi kalau bilang Yesus Kristus, dialah Tuhan Allah juru selamatmu. Dugaan saya, Pendeta Risuli Lubis ini seakan-akan meremehkan kalau Allah itu nggak ada penting-pentingnya di dalam pengajarannya tersebut. Dengan bergaya seperti itu, dengan tingkah laku yang seakan-akan Allah itu dikesampingkan dari pengajarannya tersebut, kemudian menganggap Yesus itu lebih penting daripada Allah. Tetapi anehnya, mengapa Pendeta Risuli Lubis masih menggunakan kata Allah untuk mendukung keberadaan Yesus? Pertanyaannya, apa memang benar Yesus bisa melakukan kuasa tanpa campur tangan Allah? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah istilah Allah itu ada di luar ajaran selain Kristen? Pertanyaan terakhir, apakah antara Allah dengan Bapa itu ada hubungannya? Mungkin teman-teman bisa bantu untuk jawab di kolom komentar, supaya edukasi kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, serta berbuah hiburan, ketika nontonin tingkah laku sang pendeta ngajarin kekristenan kepada pasukan gereja tanpa tembok 1000 pintu. Aneh juga namanya, kalau nggak ada tembok, ngapain pasang pintu? Perlu dipertanyakan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oke ya, dengar saya, dengar. Yang Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara lihat, walaupun dia Allah, dia tidak menganggap dirinya Allah. Haleluya, haleluya. Dia datang dari sorga turun ke bumi, ya. Tadi katanya udah turun ke bumi kan? Tadi ini. Makanya saudara, kalau ada nabi yang tidak pernah ke sorga, mau bawa kalian ke sorga, jangan pernah mau. Jangan mau. Iya. Nah, kira-kira Pendeta Risuli Lubis ini takut akan kehilangan pasukan, atau benar-benar takut nggak bisa masuk surga? Pertanyaan saya, mengapa Pendeta Risuli Lubis sangat khawatir dan memberikan peringatan keras terhadap pasukannya tersebut? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nabi siapakah yang disinggung oleh Pendeta Risuli Lubis yang katanya jangan percaya untuk mengikuti nabi yang belum pernah ke surga? Pertanyaan terakhir, apakah di kekristenan sudah pernah ada nabi yang pergi ke surga? Sekarang, mari kita dengerin analogi Pendeta Risuli Lubis tentang siapakah yang patut diikuti sebagai jalan menuju surga. Selamat berbingung ria. Itu dulu di Terminal Grogol, saya berapa tahun yang lalu tinggal di sana, 30 tahun. Itu banyak sekali bilang, Cilacap, 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 Medan, Medan, Medan. Iya, saya bilang pernah kok ke Medan, nggak pernah katanya. Iya, saudara, untung supirnya pernah. Kalau dia disuruh bawa, habis nyasar. Ini Yesus turun dari sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya nggak mungkin dia nyasar bawa kita. Ingat dia jalannya. Makanya dia bilang, akulah jalan kebenaran dan aku jalan kehidupan. Dia itu jalannya. Dia nggak mungkin lupa jalannya. Karena dia datangnya dari sana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Masa lu jalan ke Monas saja lupa? Orang lu anak sini kok. Sekarang lu anak sini ya. Ini kan nggak jauh dari Monas kan? Lu anak sini lah ya. Ya kan?
Kalau anak kolong di Medan sana itu anak tentara. Nah, ini anak kolong beda lagi di sini. Nah, kalian anak kolong, oke? Iya, kalian anak kolong kan? Oke? Oke, sekarang kalian pindahlah. Kemana? Janganlah dekat banget. Pindahlah ke Cilacap lah. Terus ada orang Cilacap nih. Kalian udah 2 tahun nggak kemarin. Aku mau ke sana dong, ke Kolong, ke Monas. Bawa dong aku. Kira-kira masih bisa bawa nggak? Bisa lah. Luar biasa. Gua suka interaktif seperti ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bingung kan? Sang pendeta awalnya ngajarin, siapakah yang menjadi jalan menuju surga, dengan menggunakan analogi seorang kernet dan sopir. Poinnya, ikutilah sopir, supaya selamat sampai tujuan dan nggak nyasar. Itu sudah benar. Jadi, Yesus hanya sebagai petunjuk jalan supaya selamat sampai di surga. Nah, tetapi di akhir pernyataan, analoginya beda lagi. Justru analogi yang terakhir ini, hanyalah taktik mencari pasukan jemaat baru. Dari argumentasi yang saya paparkan, Pendeta Risuli Lubis ini hanyalah seorang kernet yang ajakin penumpang untuk diantar oleh supirnya. Peran pendeta ini bukan seorang supir. Jadi, Pendeta Risuli Lubis pun bisa bikin penumpang tersesat. Semoga kalian paham. Ikutilah Yesus, cukup ikuti dan jangan sampai disembah. Jika mengikuti supir, cukup diikuti saja, dan jangan sampai menyembah supirnya. Kalau masih ada yang menyembah supirnya, berarti kudu siap tersesat. Karena si supir bukan tujuan akhir. Si supir hanyalah seorang pengantar dari sang tujuan. Saya kalau ngajar gini jarang persiapan. Karena memang itu sudah hidup di dalam diri saya. Ya kan? Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ketika di firman menjadi daging, dalam bahasa aslinya sebenarnya daging. Menjadi daging, ya, Allah yang roh itu bersama-sama di situ. Bukan terpisah begini. Aduh, saya nggak bawa apa itu lagi ya. Jadi bukan terpisah begini. Wah, ini Tuhan Allah, ini firmannya jadi Yesus. Terus ini Tuhan Allah, terus ini Yesus. Bukan begitu. Haleluya. Nah, bagaimana sahabat? Pendeta Risuli Lubis blunder dan kemakan dengan pernyataan di awal tadi. Kalau sudah begini, pengajarannya yang manakah yang patut dipelajari dari narasi pendeta ini? Di awal istilah Allah dikesampingkan, bahkan seakan-akan diragukan. Artinya kalau kau bilang Allah yang mana? Tuhan yang mana? Tidak baik untuk diikuti oleh manusia karena mengandung kebohongan, mengandung bully, penghinaan. Tetapi sekarang, justru istilah Allah ini mendukung penuh keberadaan Yesus. Tetapi ya sudahlah, karena dugaan saya hanyalah milik saya, keimanan Pendeta Risuli Lubis yang walaupun bertentangan dengan apa-apa yang diucapkannya, tetap saja itu hak dia dalam menarasikan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bayangkan saudara, kalau saudara disuruh ngasih minum tamu-tamu, apalagi ada camat, ada bupati yang datang dengan air kobokan, dengan air cuci kaki, gimana lu? Saya yakin, ya, ini cerita alam roh ya, ini cerita alam roh ya. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap.